agamanya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Satu negara ini sepakat mengharamkan musik, satu negara ini sepakat mengharamkan rokok, satu negara ini sepakat mengharamkan pendirian gereja, vihara, Buddha. Semua sepakat, tapi perangnya nggak selesai-selesai Pak sampai hari ini. Satu negara ini hari ini 100% pemeluk Wahabi semua, tapi perang satu sama lain Pak. Apa yang membuat mereka berperang? Orientasi politiknya beda. Yang satu dibiayai Saudi, yang satu dibiayai Qatar. Agama dan politik itu seperti saudara kembar, dalam hal ini Islam ya, karena Imam Ghazali menulisnya di situ sebagai Islam. Islam dan politik itu adalah seperti saudara kembar. Artinya kalau saudara kembar itu adalah berjalan seiring sejalan, saling mengawasi, saling menolong, saling membantu, tapi tidak saling menunggangi. Nah ini yang menjadi penting adalah ketika Imam Ghazali menganalogikan sebagai bahwa agama dan politik itu harus seiring sejalan, bukan saling tumpang tindih, bukan saling menunggangi. Artinya apa? Ini saling mengawasi. Nah maka kemudian apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Al-Mustadhariyah dikatakan bahwa orang Islam yang mampu berpolitik silakan berpolitik, bukannya tidak boleh. Untuk apa? Untuk mengawal supaya produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Nah ini artinya orang Kristen pun juga harus melakukan hal yang sama, orang Hindu, orang Buddha juga harus melakukan hal yang sama untuk mewakili kepentingan-kepentingan elektoralnya, supaya kepentingan-kepentingannya dalam kehidupan beragama itu juga terlindungi oleh produk-produk politik. Nah maka ini juga yang menjadi rujukan utama saya kalau kita baca kitabnya Syekh Utsama Said Al-Azhari, judulnya Al-Haqqul Mubin, mengatakan bahwa kelompok-kelompok radikal ini memang selalu berusaha mendevaluasi negara dan kemudian menciptakan normalisasi terhadap kehidupan intoleransi lewat produk-produk politik. Nah ini adalah pola-pola. Kalau kemudian politik itu kita jauhi, maka produk-produk politik ini kemudian akan keluar dan membentuk berbagai jurang dalam intimasi sosial kita. Kita akan sibuk membangun tembok, tapi kita lalai membangun jembatan. Ini kata Syekh Utsama Said Al-Azhari. Jadi politik itu adalah mewakili kepentingan-kepentingan elektoral masing-masing untuk mengawal supaya produk-produk politik ini tidak merugikan kehidupan mereka, baik dalam kehidupan sosial maupun beragama. Nah kalau misalnya tiba-tiba di depan kampus ini didirikan klub atau spa lah gitu, panti pijat gitu, yang bisa jadi kemungkinan anak-anak mahasiswa setelah belajar itu ke sana semua. Apakah bisa kalau sampean tidak menguasai ruang-ruang politik? Maka kalau sampean itu bisa menguasai ruang politik di parlemen atau di legislatif, maka itu bisa digusur dengan kekuatan-kekuatan politik. Nah ini perlunya, makanya kalau kata Imam Ghazali itu adalah ruang politik ini silahkan digunakan untuk mengawal supaya produk politik tidak keluar jalur. Tapi jangan lupa, kata Ibnu Rushd dalam Tahafud at-Tahafud, tapi kalian yang mampu berpolitik silahkan berpolitik, tapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan untuk mencapai kekuasaan politik. Apa alasannya? Ibnu Rushd bilang, karena kalau kamu menggunakan agama sebagai tunggangan menuju kekuasaan, kelak ketika berkuasa kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rushd. Jadi silahkan berpolitik, tapi jangan jadikan agama ini sebagai bendera-bendera politik, sebagai kendaraan-kendaraan politik, sebagai tunggangan-tunggangan politik, apalagi membajak jubah-jubah kesalehan dan simbol-simbol agama. Makanya ketika ada partai baru berdiri, dia mengatakan mari kita jadikan masjid sebagai jihad politik. Saya tolak keras ini. Ajaran siapa ini? Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah betul-betul mati-matian berusaha menjauhkan berpolitik di dalam masjid, sampai kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima dari Bani Umayyah,
membuat aturan khotib dalam penutupnya harus membaca surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini harus dibaca supaya orang tidak berpolitik di masjid. Kata Khalifah Umar ketika itu, percuma kalian itu sholat bareng-bareng di masjid, setelah keluar dari masjid kalian saling bacok hanya gara-gara berpolitik di masjid. 60 tahun Bani Umayyah terlibat dalam politisasi masjid, hingga akhirnya pada zaman Khalifah Umar semua ini dihilangkan. Bahaya Pak. Jangankan politik, penipuan atas nama agama, kampung kurma, kampung syariah, umroh, haji, ini juga jamak kok terjadi, apalagi soal politik. Bahaya. Orang bisa saling benci satu sama lain, bukan hanya yang berbeda iman, satu keimanan bisa saling mengkafirkan gara-gara politik. Sampai orang nggak boleh masuk ke masjid karena beda dukungan politik. Bahaya ini. Makanya Khalifah Umar mengharamkan penggunaan politik, simbol-simbol politik di dalam masjid. Nggak boleh. Nah, tradisi dari Khalifah Umar ini ada sampai sekarang. Jadi adik-adik sekalian, nanti kalau udah lulus, yang mampu berpolitik, berpolitiklah kalian. Harus. Kalau enggak nanti diisi orang-orang jahat dunia politik kita ini. Sama seperti Swedia atau seperti Denmark yang kemudian meninggalkan asas-asas ketuhanan, yang memperbolehkan bakar Quran, bakar Injil boleh dan sebagainya. Ini kan betul-betul humiliation terhadap nilai-nilai keimanan orang. Nggak boleh. Jangan atas nama kebebasan lalu kita seolah-olah tidak punya norma dan etika apapun. Bajingan tolol lah apa itu. Kawan saya sendiri lagi yang ngomong begitu. Kemarin ada seorang ulama mengatakan dia Rasulullah pula. Aduh, saya kan tahu dia. Kemudian itu ya yang kedua. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah Zainul Mustaqim. Bagaimana pendapat Bapak tentang suatu lembaga agama yang sudah mulai saling membenci? Apa yang dapat? Nah ini. Saya ulangi sekali lagi bahwa ketika agama ini belum diserang oleh negara api yang bernama kepentingan-kepentingan politik dan ideologi transnasional ini, sebenarnya kita aman-aman aja kok, santai aja. Saya ingat betul itu, saya ini sekolahnya di Madura SMA. Madura itu kan ya udahlah, pokoknya 100% itu agamanya kalau nggak Islam ya NU gitu. Kalau kata Cak Nanto itu, karena saking banyaknya orang NU itu di Madura itu 90% Nahdlatul Ulama, 10%-nya 90% Islam, 10%-nya Muhammadiyah kata Cak Nanto. Nah ini adalah gambaran saya sekelas itu dengan 2 orang Hindu dan 3 orang Katolik dari Surabaya. Aman Pak, aman sekali. Hari ini 5 orang teman saya yang non Islam itu ditendang oleh admin dari WA Group. Coba. Alasannya saya tanya, Hasanah, nama adminnya Hasanah. Hasanah, kenapa kamu usir yang 5 orang yang berbeda agama? Ya supaya kita enaklah nge-share hadis segala macam. Coba. Ini kan negara api sudah mulai menyerang ini. Kita nggak boleh seperti itu Pak. Saya betul-betul menjelajah dunia Arab itu. Saya menjelajah Amerika itu. Saya menjelajah Amerika Selatan. Setengah dari belahan bumi ini sudah saya datangi semua. Coba, come on, you name it. Negara-negara di Afrika yang berkonflik, mulai dari Afrika Selatan, Somalia, Mozambik, Tanzania, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Sudan, Mali, Burkina Faso, Liberia, Monrovia, semua udah saya datangi semua. Dan semua itu tadinya tentrem, ayem, enak, guyup. Setelah kepentingan-kepentingan politik masuk, selesai negara itu. Sudan sampai hari ini nggak selesai. Itu gara-gara ada salah satu tokoh torikoh yang terpapar oleh paham kebencian, menyembunyikan Osama bin Laden 3,5 tahun di Sudan, dan setelah itu semua orang belajar tentang kebencian. Somalia itu Pak, nih saya cerita, karena begini, sampai hari ini saya itu masih menjadi legal advisor untuk pemerintahan Somalia untuk melawan terorisme. Saya makan gaji buta Pak Rektor. Sampai Oktober nanti SK saya baru berakhir. Kenapa saya makan gaji buta? Setiap rapat selalu saran saya, what do you think Islah about our country? Saya bilang, you have to make Pancasila in your own. Dan mereka tidak pernah bisa. Ya udah, nasihat saya gitu aja terus.
bikin Pancasila. Makanya saya bilang saya makan gaji buta. Somalia ini aneh. 100% negara itu agamanya sama, manhajnya sama, aliran agamanya sama, ulamanya semua sama. Kalau nggak lulusan Mekah, lulusan Madinah. Kalau nggak lulusan Ummul Qura, dia lulusan Jamaah Al-Islamiyah dari Madinah. Semua ulamanya. Saya sudah 3 kali masuk ke Mogadishu. Setengah negara itu dikuasai oleh the government of Somalia, yang setengahnya lagi dikuasai oleh kelompok teroris paling brutal di negara tanduk Afrika dan Afrika Timur, namanya Al-Shabaab. Agamanya sama, manhajnya sama, madhabnya sama. Satu negara ini sepakat mengharamkan musik, satu negara ini sepakat mengharamkan rokok, satu negara ini sepakat mengharamkan pendirian gereja, vihara Buddha. Semua sepakat, tapi perangnya nggak selesai-selesai Pak sampai hari ini. Dulu ada kelompok minoritas namanya Al-Azhariyah, ada di bagian utara. Terusir Pak ke Tanzania. Satu negara ini hari ini 100% pemeluk Wahabi semua. Tapi perang satu sama lain Pak. Apa yang membuat mereka berperang? Orientasi politiknya beda. Yang satu dibiayai Saudi, yang satu dibiayai Qatar. Ini loh. Politik yang kemudian mengubah perilaku semua pemeluk agama ini. Penggunaan politisasi agama ini kemudian mengajarkan kita tentang kebencian. Ulama-ulama lebih sibuk ngurusin politik daripada membawakan kitab-kitabnya Tahrir bin Asyur tentang proses penciptaan bumi yang ditulis dalam Tahrir wa Tanwir untuk melawan pemikiran Hawking, Dawkins. Ulama nggak ada lagi yang sanggup melawan itu. Baik pemuka Kristen, Hindu, Buddha nggak ada lagi. Dan hari ini literatur kita betul-betul dipenuhi oleh dengan sekularisme, liberalisme, ateisme dan seterusnya. Agama makin tergerus Pak. Di Amerika itu banyak gereja yang tutup. Termasuk kampus saya ini adalah gereja yang tutup karena nggak ada jemaatnya lagi. Yang dijadikan justru sekolah Islam. Saya tidak mau bahas soal Kristen dan Islamnya, tapi bagaimana rumah ibadah kehilangan jemaatnya coba. Karena apa? Karena tergerusnya keimanan orang-orang. Setelah mau mati baru ingat Tuhan. Ini yang terjadi di banyak negara. Dan di Tunis sendiri, bahkan ada masjid yang hampir tutup karena kalau Jumatan itu jamaahnya kurang dari quorum. Di sebuah kota kecil namanya El Jan. Karena nggak ada. Kalau Jumatan itu hanya 4-6 orang isinya. Akhirnya ditutup, tidak mengadakan Jumatan, hanya sholat-sholat ketika sholat-sholat biasa 5 waktu. Nah ini semuanya tergerus Pak. Gerakan-gerakan kita bukan berarti menganggap orang beragama pasti bagus, nggak juga. Orang ateis juga kalau soal moral bagus. Karena ukuran moral itu bukan dari pemeluk agama apa, bukan karena dia beragama atau tidak, tapi ukuran moral. Nah ini juga ini sedikit jawaban yang terakhir tadi. Kalau di dalam pemikiran Immanuel Kant, karena saya Kantian, filsafatnya saya Kantian dan juga saya Ibnu Rushd, bahwa moral manusia itu tergantung 3 hal. 1, human nature, bawaan lahir. Semua manusia itu bawaan lahirnya itu bisa bermoral baik atau bermoral jahat. Semua manusia punya potensi itu. Yang kedua adalah God, agama di situ. Semua agama meminta manusia untuk berakhlak baik. Yang ketiga adalah social circumstances, lingkungan sosial yang akan membentuk orang itu menjadi jahat atau menjadi baik. Secara lahir dia jadi orang baik. Secara agama dia diminta untuk jadi orang baik. Ketika besar dia hidup di lingkungan bajingan, jadi bajingan dia. Maka 3 faktor inilah yang harus menjadi satu kesatuan. Dia lahir jadi orang baik. Dia nggak beragama nih, nggak punya agama sama sekali. Taruhlah ateis atau agnostik. Tapi dia hidup di lingkungan orang-orang yang penuh dengan empati kemanusiaan, dia akan jadi orang baik. Makanya kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalas wa Jahirul Ilmi, ukuran moral manusia yang paling hebat, paling baik itu adalah orang yang mau mati-matian membela tanah airnya. Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari.
Pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah ini diambil oleh Jürgen Habermas untuk dijadikan konsepsi dasar teori Verfassungspatriotismus, teori bela negara secara konstitusional. Dan juga menjadi ide dari Michel Foucault dalam Reward and Punishment, bukunya dia tahun 78. Ini ukuran moral itu. Jadi adik-adikku sekalian, kalau hari ini kemudian orang ormas ini, ormas itu cenderung terlibat dalam friksi, konflik horizontal dan sebagainya, pasti ada kepentingan politik. Taliban, wah mereka dulu solid dengan Northern Alliance ketika mengusir komunis, diusir, berhasil. Setelah musuhnya diusir, apa yang terjadi? Mereka berperang satu sama lain antara Taliban dan Northern Alliance. Dan ketika hari ini mengusir Amerika keluar dari Afghanistan, apa yang terjadi? Mereka berperang dengan ISIS Khurasan. Dan begitu seterusnya, Pak. Ini pola juga yang terjadi di dalam dunia Islam, Kristen, Katolik, semua mengalami ini. Ketika mereka berkuasa, musuhnya bukan orang lain, tapi justru sesama mereka. Islam juga demikian kok.